Kalau Pasaman kan banyak lampu-lampu kan. Nah, itu dari Boris semua cahayanya. Padahal karena dia adalah damage kami. Udah kunci aja. Boris kemarin sempat ngomong katanya ini yang habis nonton film agak lain jangan lupa bawa surat keterangan bebas narkoba karena mungkin bisa ketawa-tawanya efeknya bisa sampai panjang. Oh iya, iya. Itu maksudnya tuh. Iya, jadi karena emang filmnya kan ini kan lucu banget. Ya, filmnya. Iya, lucu banget ini filmnya, nggak ragu. Jadi aja Rispedi sikat aja, emang nggak masuk akal ini film sih kacau ini ya. Jadi sampai seminggu ke depan dia akan ketawa-ketawa tuh orang akan takut. Ini kenapa kok nggak ada sebabnya? Apa ketawa-ketawa? Ternyata habis nonton film. Benar. Iya, nonton kita Senin ya. Iya, nonton Senin nih mandi Selasa. Kacau nih. Rabu beraktivitas. Gitu terus. Dan nanti mulai 1 Februari bioskop agak lumayan aman ya? Iya, karena setiap bioskop nanti kita udah nyiapin gegana kan. Buat apa? Karena bakal ada ledakan tawa. Pede aja udah sikat aja. All in. Bukan nyemplung, all in. Sekalian. Iya. Kalau bukan kita yang bangga siapa lagi? Udah all in aja. Orang-orang juga abis nonton 1 Februari nonton harus pakai headphone gitu. Buat apa? Karena akan ada gelombang tawa yang besar. Pede aja ya kan Pak Iwan ya. Pede aja udah. Tapi Boris semirip apa sih karakter Boris di film agak lain sama karakter Boris? Karena kan kita meranin nama sendiri ya, tapi karakter agak beda. Ini karena yang nge-direct dan yang nulis adalah Muhatli Aco. Jadi kita sebelum proyek ini pun sudah bermain bersama, sudah temenan. Jadi jokes-jokes insider di anak-anak stand up, bercanda-bercandaan yang dibilang karena muka saya begini jadi cocok jadi tentara, itu dimasukin sama Aco ke sana. Gitu. Sama aja udah ngaku aja lah. Yang pengen kau kalah Pak Tohir kan pernah. Ya kan. Ada kartu anggotanya. Ada. Kau sampai berangkat ke Lebanon loh jadi iya. Itu syuting juga loh. Halo. Kau nggak diajak tapi minta. Pakai baju tentara. Tahu kali kau. Iya, kau dipanggil mamamu nggak iya kan? Tapi siap gitu kan? Iya. Alah, biar bisa halo deh. Biar bisa deh. Bisa gitu ya. Jadi semirip apa ya? Itu emang akan. Yang paling mirip sih yang dia di film sama kisah nyata itu sama-sama masih single sih. Ben, nggak usah kesana-sana Ben. Main badminton ya. Rame lagi nanti Ben. Iya, nggak usah kesana-sana Ben. Dia bukan single, tapi thrifting. Pre-love. Sold out, pre-love. Podcast kita ini ya, Antol Story. Betul, pre-love. Kita buka dari 5 juta ya. Itu lelang dia. Wah, ini ke grup tuh saling bantu. Iya. Oke, baiklah. Oke, ini emang sehari-hari berarti nongkrong sama mereka emang ketawa melulu kayaknya ya. Apakah itu yang benar-benar dirasakan oleh Tisa Biani? Tepuk tangan untuk Tisa Biani. Hai Tisa. Hai, ini pengalaman syuting bareng sama komika-komika gitu kan ya. Genrenya juga komedi dan lucu banget. Gimana rasanya, ada pengalaman yang berbeda nggak ketemunya mainnya sama komika-komika? Menakutkan sih. Wah, bagian mananya tuh? Oh, gila. Iya lagi. Iyain lagi. Kalian tahu kan yang adegan scene kaok gitu pakai apa? Jadi hantu tuh aku beneran takut beneran tau. Itu kayaknya serem banget gitu. Tisa main film ini ngerasa kayak KKN yang agak lain nggak sih? Jadi buat Tisa ini genrenya Badara Uhuy. Hantunya Bang Komeng. Jadi buat Tisa kayaknya ini genrenya benar-benar horor, bukan horor komedi. Ya bisa jadi dibilang kayak gitu. Aku selalu ketawa-tawa. Selalu ketawa-tawa sama mereka ya. Ada nggak momen yang paling bikin ngakak banget atau memorable banget gitu di selama syuting agak lain?
Kalau aku pribadi sih setiap main film genre komedi itu emang selalu deg-degan gitu. Karena apa ya, basicnya kan aku bukan komedian kan, jadi kira-kira pada saat syuting tuh udah bisa nebak lah perasaanku kayak gimana gitu, apalagi main film sama aktor-aktor kelas kakap ya. Sorry, kita bukan kelas kakap, kita kerapu terbang. Kerapu terbang. Kenapa terbang? Kenapa lagi kerapu terbang? Tenaga sampiran ini ada ini. Kerapu terbang. Ada dia udah digoreng. Iya betul. Kalau digoreng melengkung. Iya, namanya kerapu terbang di tenaga sampiran. Iya, terbang begini. Kerapu terbang. Iya bener, nama menunya kerapu Terus terbang. si komedian naik daun emang. Pantas laku kali. Tapi so far, Tisa udah nonton belum hasilnya? Aku belum, jadi Baru akan pada saat nonton premier malam. itu pertama kali aku Oke, gimana tapi antusiasme dari orang-orang di sekitar Tisa sendiri melihat kamu ikutan di sini? Iya, semoga ini filmnya bisa 11 juta penonton. Udah, Benar, karena ini kan memang kami datangkan Tisa kan pesugihan penonton memang. tujuannya itu ya. Iya. Biar saya bisa bersukian penonton lagi. Ya semoga bisa banyak yang suka sama filmnya. Amin. Thank you Tisa. Baiklah, kita lanjut ke Indah Permatasari. Ini cantik banget sih orang ini, cantik banget ya. Wih. Perhatiin orangnya. Aku masih single kok. Udah baju couple, dia ngaku single. Kalau kamu masih single, hati-hati sama yang pakai dukun-dukun gitu tau. Bahaya tau, bahaya kan. Gue liat-liat makin jago acting mobilnya. Gue lihat makin jago ini Beda tuh sekarang harus gitu, preskon aja bawa security tau. Bukan, itu pesulap. Ada merpati dari jasnya. Silakan Indah. Indah, yang mau ditanyain adalah gini, Indah kan karakternya kan di sini kan dapat peran-peran atau adegan-adegan yang justru serius-serius, yang emang benar-benar banyak eksplorasi yang emang emosinya harus dalam dan sebagainya gitu. Mengingat ini film komedi sebenarnya, tapi kamu dapetnya bagian yang serius-serius, gimana tuh rasanya Dah? Sempat pengen jadi perannya Benny sebenarnya. Kamu jawab. jadi. Iya biasanya aktornya pengennya jadi Bene tuh kan. Kalau aktor tuh Malu sendiri. nggak Bene sendiri dia. Nggak apa-apa Ben. Iya sih, sebenarnya pengennya yang komedi-komedi kan, cuman aku dapatnya dikasih drama lagi. Tapi nggak apa-apa sih, seru juga jadi pelakor. Karena kan nggak terlalu sulit kan kalau masalah drama-dramanya kan Bang Adi. Iya ya. Semua drama udah dilewati. Perasaan yang ditanya masih Indah, yang kena Ari terus. Enggak, nih ya, mohon maaf, Dah, lu kan suka nge-storiesin kadang Ari gendong anak gitu. Gue tuh lihat itu kayak reka ulang penculik anak. Reka adegan. Instagramnya buser. Padahal anak dia sendiri ya. Oke, kalau begitu Kocak-kocak betul itu mantunya. Suportif kan kita. Oke, terima kasih. Bisa emang siluman Oke. tinta pemilu itu. Waduh, ungu ya. Ungu. Terima kasih Indah. Coba kita cek keadaannya Ari Kriting, gimana Ari Kriting? Idola kami nih. Saya di sini senang sekali Ya. cosplay kursi bioskop. Sama ungu sama. Bioskopnya. Sama. Emang vendor, ternyata vendor ya. Vendor kursi bioskop ternyata. Kalau lihat warna baju Ari jadi ingat lagu. Apa tuh? Kulit manggis. Ini anak Ada iklannya. Iya. Oh iya bisa Iya bisa iklannya. Itu maksudnya. Tapi kan Mas Manggisnya. Jadi bukan kebetulan hari ini dress code-nya ungu ya. Ternyata memang gitu. Bang Ari hadir lagi barengan sama teman-teman juga, acting lagi. Menurut Bang Ari, ini kan di
dalam film komedi yang isinya juga emang komika-komika gitu kan, ya banyak punchline yang emang bikin kita ketawa gitu. Itu sebenarnya emang bener-bener fully scripted atau ada improvisasi atau emang langsung dimainin aja on the spot gitu sama komikanya? Ya, Ya apa? Ini bukan acara debat politik, jangan terlalu serius. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Dan Diketekin lagi mic-nya sebenarnya. Dikira clip on. Dikira clip on. Oh, ya kayak panelis gitu dia. kalau menurut hemat saya ya, kalau menurut saya sih director seperti Muhammad Aco itu punya intuisi. Ya, itulah kenapa selalu menyenangkan ketika bekerja di bawah tangan dingin seorang director seperti Muhammad Aco atau Benedion atau DBD lo gua. tangan dingin. Ya, karena menurut saya direktur seperti Bang Aco ini tidak sekedar kaku untuk mengejar bagaimana dialog-dialog dalam naskah itu bisa kita rilis. Tapi ketika misalnya situasinya mendukung untuk melakukan improvisasi, kita juga tidak dibatasi gitu dan bahkan diberikan usulan untuk menambahkan gitu. Tapi ketika misalnya harus sesuai dengan kebutuhan skrip juga, ya kita juga memang disiplin juga gitu. Kalau menurut saya sih apa yang kita sajikan di layar itu mungkin benar-benar sesuai dengan arahan dari director saja kalau saya ya. Main dengan orang-orang ini kan kalau kita mau improvisasi kan ujung ke ujung tidak ada habisnya ya. Jadi memang kadang-kadang justru yang sulit itu adalah mengerem itu semua dan di situ kadang-kadang director-director yang seperti Bang Ade ini butuh gitu untuk bisa bagaimana actingnya Benny itu gak kebablasan gitu. Actingnya Benny, Kalau ekspresionis dia, Iya. saya sudah bilang Ben, acting itu tulus aja Ben. Dia terlalu kayak apa ya maksudnya? Sebagai seorang aktor. Energinya besar sekali dia. Iya, besar sekali. Saya tuh agak berbeda sama teman-teman. Ketika yang main meragukan pada saat saya Benny acting itu kayak, gila ini kayak jelmaannya Matias Mucus. Jelmaan loh bahasanya. Bahkan aku sendiri nggak percaya. Kamu ada bakat untuk acting, Ben. Waduh. Ada bakat yang harus kamu kubur. Harus dikubur. Lumayan panjang setupnya. Di momen promo malah dijatuhkan. Oke, terima kasih Ari Kritik. Lanjut kita menuju ke saksi kunci kita. Kunto Adi! udah siap banget nih. Yes. Tepuk tangan untuk Sadana Agung. Yes. Gimana nih? Udah akhirnya hari ini Udah selesai syutingnya. Kita udah Ngomong. selesai syuting. Udah selesai aja nggak Udah apa-apa. boleh ngomong. Sapa dulu deh biar relax. Yuk, coba. Yuk. Yuk, Lembut anaknya. Bisa, sebenarnya bisa ya. Bisa. Ya. Apa? Belum. Pertanyaannya belum ada. Belum ada pertanyaannya di jawab. Mau disampaikan apa? Mau disampaikan silakan. Susah emang Michael Jackson SMP nih. Michael Jackson Jackson 5. Bruno Mars ini bang. Bruno Mars. Bruno Mars Jawa. Iya. Bruno Mars. Bruno Mars Jawa. Iya, jawab. Ayo. Ayo. Lagi. Kan ini belum ditanya dah. Minta pertanyaan aku minta. Kenapa? Oh kenapa sih? Mbak ini di swab antigen dulu dia mendingan ini. Kenapa sih lo? Dekat banget kayaknya ke swab antigen. Dekat sendiri dia. Gak ada gejala covid itu udah terjadi. Sekarang gue ngerti kenapa karakter dia di film gak boleh ngomong. Iya. Apakah memang begitu? Atau itu pendalaman karakter yang beda? Saya biasanya digunakan ya logat Jawanya. Saya udah latih. Udah latihan. Ternyata sampai di sini pun dialog tidak ada.
cuman ini saya apa ya ngerasa tersanjung banget lah bisa dipercaya untuk memerankan peran yang saksi bisu yang sesungguhnya. Betul ya. Dan ini saya juga challenging banget karena ini pertama kalinya memerankan peran seperti ini. Dan pertama kalinya juga saya manjat biang lala. Itu nggak pakai stuntman berarti? Berangkat sendiri. Oh, naik langsung dia ya. Awalnya ada abangnya naik. Awalnya ada abangnya. Oh, ternyata stuntman. Saya nggak jadi deg-degan kan? Iya. Abangnya turun ternyata contoh. Nanti naiknya begitu ya gitu. Oh, ngajarin naik. Ternyata contoh. Ngajarin naik. Rutenya sini ya gitu. Padahal kan bisa digambar sebetulnya. Dan di awal kan dibilang ini film komedi, ada horornya. Gak dikatakan tuh dari awal ada action juga. Bener sih. Apalagi saya makin kerasa itu ketika dikontrak ada tanda tangan asuransi. Itu ternyata ya. Asuransi yang jiwa lagi ya. Bukan kesehatan. Oke, kalau begitu. Tapi ini jadi pengalaman yang seru dong pastinya. Seru banget dan saya merasa sangat terhormat bisa tergabung dalam film yang saya yakin jadi salah satu film paling fenomenal di Indonesia. Tepuk tangan untuk Sadana Agung. Kita karakter lain jadi kayaknya nanti kalau ada. Halus loh dia loh ininya. Aman-aman. Obet lagi juga apa-apa. Oke, terima kasih. Itu dia teman-teman, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk semua cast and filmmakers dari film Agak Lain. Sekarang waktunya saya berikan untuk teman-teman yang mau bertanya. Cuman ini mungkin perwakilan aja karena keterbatasan waktu, tapi tenang. Abis ini kita juga akan ada doorstop interview, betul ya? Di area luar dari studio. Oke, untuk sekarang yang mau bertanya kepada cast and filmmakers, boleh angkat tangannya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Ini kakak baju pink ini. Tuh kakak. Oke, terima kasih. Silakan memperkenalkan diri dari media mana dan pertanyaannya, Mbak. Saya Hana dari Grid ID sekaligus pasukan Mata. Yeay, hai Hana. Nyala kok. Mau tanya tadi kan Bang Bene ada adegan yang menguras emosi ya tadi sama Bang Oki. Sementara Bang Bene kan kita kenal kaku kali Bang. Itu gimana Bang Bene cara biar dapat emosinya kayak gitu? Sama untuk Tisa Biani, Tisa gimana tektokan sama abang-abang ini dan sempat takut ini gak sih kaku atau gimana Tisa? Thank you. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Oke, kalau teman-teman lihat kan untungnya momen emosional itu kan berhadapan dengan Oki Rengga. Nah, dan di real life memang aku emosi sama dia gitu. Jadi memang tidak perlu yang yang kayak harus dipikirkan gitu. Karena setiap lihat Oki memang aku selalu suka kesel gitu. Jadi ketika adegan itu aku ingat aja kayak sehari-hari ini apa yang udah terjadi ya. Memang semua orang gampang sih emosi kalau berhadapan sama Oki Rengga. Jadi Ben, grup kita ini diambang kehancuran Ben. Ada yang mau berantem ternyata Ben. Kecuali Oki mau berubah ya. Wih. Agak renggang namanya ya. Jangan langsung ada lagu. Tapi nggak tapi jujur itu memang adegan yang pertama kali juga kan menghadapi adegan seperti itu dan mohon maaf juga untuk mewakili Aco karena banyak sekali take-nya ya. Jadi itu yang sudah berusaha kami karena reading itu scene itu berkali-kali ya karena itu scene paling berat gitu. Jadi sudah berusaha fokus memaksimalkan kemampuan yang tak seberapa ini gitu. Jadi ya itulah yang bisa dilakukan lah gitu untuk menghadapi scene itu. Itu sih. Oke, dijawab ya. Oke, berikutnya bisa. Kalau aku pribadi sih pastinya awalnya deg-degan ya gitu, tapi yang namanya syuting kan pasti sebelumnya kita ada workshop, ada reading juga, ada latihan juga bareng abang-abang ini, apalagi kan aku cewek sendiri ya di geng Agak Lain ini. Tapi yang sangat-sangat membantu sekali selain keempat kakak-kakak ini, yang pastinya sutradaranya sih. Makanya terima kasih banyak ya Pak Anco. Ya terima kasih banyak karena Kak Aco ini sangat-sangat bisa melihat apa yang
kadang tidak aku ekspektasikan gitu. Jadi misalnya aku actingnya apa gitu, terus Kak Aco tuh bisa ngeliat kekurangan sedetail mungkin yang mungkin nggak aku sangka-sangka dia bisa tahu gitu. Misalnya bisa nanti mata